Sudiani, yang ketiga Fadil Muhammad, yang keempat Nadia Raisa, yang kelima Diva Febi Sarkaka, yang keenam Habib Lutfi Maktu, yang ketujuh Ferdian Saputra. Baiklah, di sini materinya akan dijelaskan oleh Iti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh daya saing daerah. Administrasi pembangunan memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terdapat beberapa aspek kunci yang menyoroti bagaimana administrasi pembangunan dapat mempengaruhi daya saing daerah. Yang pertama yaitu perencanaan pembangunan yang terpadu dan berbasis data. RPJMN 2020-2024 menekankan pentingnya pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spesial (HTIS) dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan ini memastikan bahwa program pembangunan dirancang berdasarkan data yang akurat dan analisis spasial yang mendalam. Sehingga program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Perencanaan yang terpadu dan berbasis data memungkinkan daerah untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang dapat dikembangkan sehingga meningkatkan daya saing regional. Yang kedua, sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. RPJMN menggarisbawahi pentingnya keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah. Sinkronisasi ini memastikan bahwa prioritas pembangunan di tingkat daerah mendukung dan sejalan dengan agenda nasional, sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Keselarasan ini juga mencegah tumpang tindih program dan memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Dan yang ketiga, menguat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Administrasi pembangunan yang efektif memerlukan kelembagaan yang kuat dan sumber daya manusia yang kompeten. Yang keempat, penerapan prinsip tata kelola pemerintah yang baik. RPJMN 2020-2024 menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam administrasi pembangunan. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Yang kelima, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi krusial dalam administrasi pembangunan. RPJMN mendorong pembangunan e-government untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pelayanan publik. Yang keenam, pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas. RPJMN juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antar daerah. Infrastruktur yang menandai seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, memfasilitasi arus barang dan jasa serta mobilitas penduduk. Yang ketujuh, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain menguat kapasitas ASN, RPJMN juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara umum melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi menjadi salah satu faktor penentu daya saing daerah karena mampu mendorong inovasi dan produktivitas. Dengan ekonomi lokal berbasis potensi daerah, mendorong pembangunan ekonomi lokal yang berbasis pada potensi dan keunggulan komparatif masing-masing daerah. Baik, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ferdian. Terutama daya saing daerah, terutama dalam administrasi pembangunan yang mendukung daya saing daerah meliputi beberapa aspek. Nah, dari sisi misalnya berkaitan berikut adalah faktor-faktor utamanya. Satu, kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Kelembagaan yang kuat dan tata kelola pemerintahan
pemerintahan yang baik merupakan fondasi utama administrasi pembangunan. Pemerintah daerah yang menjalankan ketentuan governance seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan partisipasi akan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pembangunan. Pemerintahan yang bersih dan responsif juga akan mempercepat proses pelayanan publik yang pada dirinya meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha. Kedua, kualitas sumber daya manusia. Daya saing bergantung pada kapasitas dan terhadap perubahan teknologi dan kebijakan mampu merancang dan melaksanakan program pembangunan secara lebih jalan depan. Investasi dalam pelatihan, digitalisasi, inovasi, dan informasi geografi menjadi langkah krusial untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Tiga, perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis data. Administrasi pembangunan yang unggul mengandalkan perencanaan yang berbasis data dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan melibatkan masyarakat akademisi dan pelaku usaha dalam proses perencanaan, daerah dapat menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Pendekatan ini juga meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas implementasi kebijakan publik. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Fadil. Kendala administrasi pembangunan dalam bahasa daerah. 1. Birokrasi yang berbelit dan lambat. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu dapat menghambat investasi dan pembangunan infrastruktur. 2. Kurangnya koordinasi antar lembaga. Tumpang tindih kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta antar dinas menyebabkan efisiensi. 3. Keterlambatan kapasitas aparatur sipil negara ASN. SDM pemerintah daerah dinilai kurang kompeten dalam pelaksanaan dan pelaksanaan proyek strategis. 4. Regulasi yang tidak konsisten, perubahan peraturan daerah yang terlalu sering atau bertentangan dengan peraturan pusat menimbulkan ketidakpastian hukum anggaran tidak tepat, sasaran laporan bahwa konsisten regulasi menghambat investasi. 5. Anggaran yang tidak tersasaran, alokasi dana pembangunan sering tidak sesuai dengan prioritas atau tidak terserap maksimal karena perencanaan yang buruk. 6. Masalah transparansi dan akuntabilitas, korupsi dan kurangnya pengawasan dalam pengadaan barang jasa, pemahaman pembangunan berkualitas, nilai bahwa praktik KKN tidak ada pengembangan daya saing. Itulah materi singkat dari kelompok kami. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Purwani. Saya ingin menanyakan, apakah persaingan daerah memperparah ketimpangan ekonomi antara wilayah maju dan tertinggal? Berikan contoh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ai Putri. Apakah persaingan daerah memperparah ketimpangan ekonomi antara wilayah maju dan tertinggal? Dan berikan contohnya. Jawabannya iya, karena persaingan antara daerah dapat memperparah ketimpangan ekonomi antara wilayah maju dan tertinggal, terutama jika tidak diimbangi oleh kebijakan pemerataan pembangunan dari pemerintah. Daerah
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana peran administrasi pembangunan dalam mendukung efektivitas kebijakan daerah untuk meningkatkan daya saing. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Udin. Administrasi pembangunan membangun visi dan misi pemerintah daerah menjadi rencana aksi yang jelas dan terstruktur. Melalui dokumen seperti RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RPJMD. Contohnya, jika pemerintah daerah yang meningkatkan sektor pariwisata, administrasi pembangunan menyusun program pelatihan pariwisata, pembangunan akses ke lokasi wisata dan komunitas digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucian Siti. Di sini saya akan bertanya, apa peran utama administrasi pembangunan dalam meningkatkan daya saing suatu daerah? Peran utama administrasi pembangunan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Lucy. Peran utama administrasi pembangunan dalam meningkatkan daya saing suatu daerah adalah sebagai perancang, pelaksana, dan pengendali kebijakan pembangunan agar sumber daya daerah dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Bagaimana saudara Lucy cukup?